Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan tema penggunaan tanda baca oleh Jannah, dosen pengampu Muhammad Majidi MPD, PGMI semester 2B, STIK Amuntai. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, bagaimana kabar kalian anak-anak Ibu yang cantik, yang ganteng, yang soleh, dan solehah? Baik Bu, apakah kalian sudah makan tadi pagi? Sudah Bu, semuanya sudah mandi apa belum? Sudah Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya hadir, Bu. Oke, bagus. Baik, untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa-apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu, yaitu tentang penggunaan tanda baca yang terdiri dari tanda titik, tanda koma, tanda hubung, tanda garis miring, tanda seru, tanda tanya, tanda titik dua, tanda baca kurung, dan tanda petik. Setelah itu, Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kalian. Kemudian, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Langsung saja, Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Kemudian, macam-macam tanda baca. Yang pertama, tanda baca titik. Tanda baca titik terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, 1. Penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda akhir kalimat. Contohnya, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Yang kedua, tanda di penulisan bagan, ihtisar atau daftar. Contohnya, 3.2 analisa tabel. Yang ketiga, pemisah angka pada penanda waktu, dalam kurung jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 6:05. Yang keempat, penunjuk jangka waktu. Contohnya, 1 jam 3 menit 7 detik. Yang kelima, memperjelas jumlah. Contohnya, perempuan itu kelahiran tahun 2000. Yang keenam, berperan dalam penulisan referensi. Contohnya, Agung Muhammad 2007, media belajar yang asik, Solo, Ragam Cendekia. Kemudian tanda baca yang kedua yaitu tanda baca koma. Tanda baca koma ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya yang pertama diletakkan di tengah kalimat. Contohnya 1, 2, 3, mulai. Yang kedua, perbandingan kalimat. Contohnya, wahananya sungguh menyenangkan, tetapi cukup berbahaya. Tiga, memisahkan kalimat
memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya, jika tempatnya terlalu sempit, kita tidak akan gunakan tempat itu. Yang keempat, memisahkan partikel. Contohnya, wah, ternyata pemandangan di sini tak kalah indahnya. Yang kelima, kata penghubung antar kalimat. Contohnya, oleh karena itu kita harus merencanakan dengan matang. Yang keenam, identitas yang ditulis berurutan. Contohnya, Jakarta, 13 April 2021. Yang ketujuh, penulisan bilangan. Contohnya 17,2 km. Yang kedelapan, memisahkan petikan langsung. Contohnya, Roro bertanya, apakah kamu lupa materi tentang konjungsi temporal? Yang kesembilan, catatan kaki. Yang kesepuluh, penulisan daftar pustaka. Yang kesebelas, penulisan gelar. Contohnya, Hani Amariah Eskom. Yang kedua-belas, kalimat bertingkat. Contohnya, kakak pertamaku Kresno adalah orang yang sangat kreatif. Yang ke-13, menghindari salah baca. Contohnya, dalam upaya pembinaan warga, kita memerlukan semangat gotong royong. Yang ke-14, tidak digunakan untuk pemisah petikan langsung. Kemudian tanda baca yang ketiga yaitu tanda baca seru. Tanda baca seru ini terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, kalimat perintah. Contohnya, tolong matikan lampu di ruangan itu. Yang kedua, menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Contohnya, kita berangkat sekarang. Ayo semangat. Kemudian tanda baca yang keempat. Tanda baca yang keempat ada beberapa di antaranya. Yang pertama, menanyakan sesuatu. Contohnya, kapan Gulman pergi ke Bandung? Yang kedua, digunakan dalam tanda kurung. Contohnya, total dana yang dikorupsi sekitar 500 juta rupiah. Kemudian tanda baca yang kelima yaitu tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 ini terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, akhir pernyataan lengkap. Contohnya, kita persiapkan perlengkapan berkemah. Tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Yang kedua, sesudah kata atau ungkapan. Contohnya, Ketua Dwi Hatmojo Kresnowadi. Yang ketiga, di antara identitas penerbit. Contohnya, karangan Regina Kayu, Rahasia Hidup, Kisah di Kota Hujan terbit. Yang keempat, dalam teks drama, setelah kata yang menunjukkan pelaku. Contohnya, Hani menepuk pundak Ratu. Hai, ngapain ngelamun aja? Ratu terkejut. Kamu Hani. Kemudian, tanda baca hubung. Tanda baca hubung terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, menyambung huruf kata dan penulisan tanggal. Contohnya, penulisan semangka dan tanggal 19 bulan 8 tahun 1998. Yang kedua, menyambung suku. Contohnya, jangan sampai memberikan berita yang tidak benar. Yang ketiga, memperjelas hubungan.
Contohnya 25 ribuan dalam kurung 25 kali 1000. Yang keempat, menyambung unsur kata ulang. Contohnya mondar-mandir. Yang kelima, merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya, pekerjaan Ratu tolong di backup aja. Yang keenam, tanda pisah dua bilangan. Contohnya Bandung, Surabaya. Kemudian tanda baca yang ketujuh yaitu tanda baca kurung. Tanda baca kurung ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya yang pertama mengapit angka. Contohnya harta kekayaan meliputi A. logam mulia, B. properti, dan C. saham. Yang kedua, mengapit huruf. Contohnya, dia mendaki sampai dalam kurung puncak Maheru. Yang ketiga, mengapit keterangan. Contohnya, bukti tersebut dalam kurung lihat halaman 1109. Yang keempat, tambahan keterangan. Contohnya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau dalam kurung Kemenkeu RI. Kemudian tanda baca garis miring. Kemudian tanda baca yang ke-8 yaitu tanda baca garis miring. Tanda baca garis miring terdiri dari yang pertama, pengganti kata penghubung. Contohnya pria atau wanita. Pria garis miring wanita. Yang kedua, dipakai pada nomor surat dan kalimat. Contohnya nomor 036 garis miring cap garis miring BKD garis miring 2020 dan tahun ajaran 2020 garis miring 2021. Kemudian tanda baca yang ke-9 yaitu tanda baca petik. Tanda baca petik ini terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama, petikan langsung. Contohnya, aku ipar, ucap Ratu. Yang kedua, penutup kalimat. Contohnya, Teddy selalu menjadi pengacau dalam setiap kegiatan tim di tempatnya bekerja. Yang ketiga, mengapit istilah ilmiah. Contohnya, dalam istilah asing, keadaan semacam inilah yang disebut sebagai zodiak. Yang keempat, mengapit judul. Contohnya, karangan Salsabila Nanda yang berjudul Peran UKM terhadap Ekonomi Indonesia telah diterbitkan di Surat Kabar Republika sebagai tema besar halaman keuangan. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Setelahnya, Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama. Tentukan kalimat di bawah ini yang menggunakan tanda baca titik. A. Waida baru saja berangkat ke Jakarta. B. Ibu pergi ke pasar membeli kecap, gula, dan minyak. C. Kerjakan tugas ini sekarang. D. Kapan Ica pergi ke kampung halamannya? 2. Tentukan tanda manakah di bawah ini yang disebut dengan tanda titik 2. A, B, C, atau D.
3. Tahun ajaran 2020/2021. Tanda baca yang digunakan dalam kalimat di atas disebut dengan A. Tanda titik, B. Tanda koma, C. Tanda titik 2, D. Tanda garis miring. Yang keempat, tolong matikan lampu yang menyala di ruangan itu. Tanda baca yang digunakan dalam kalimat di atas disebut dengan A. Tanda tanya, B. Tanda baca petik, C. Tanda hubung, D. Tanda seru. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Tentukan disebut apakah tanda-tanda di bawah ini. A. Tanda seru, tanda tanya, tanda garis miring, tanda titik 2. B. Tanda tanya, tanda seru, tanda hubung, dan tanda titik 2. C. Tanda seru, tanda hubung, tanda petik, dan tanda tanya. D. Tanda tanya, tanda seru, tanda hubung, dan tanda petik. Kemudian pertanyaan yang keenam, dari materi yang dipelajari sebelumnya, sebutkan 3 nama tanda-tanda baca. A. Tanda tanya, tanda seru, dan tanda garis datar. B. Tanda seru, tanda petik, dan tanda tanya. C. Tanda cekung, tanda garis tidur, tanda tanya. D. Tanda tanya, tanda cekung, dan tanda petik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Pertanyaan pertama, tentukan kalimat di bawah ini yang menggunakan tanda titik. Jawabannya adalah A. Karena hanya kalimat Waida baru saja berangkat ke Jakarta yang menggunakan tanda titik, sedangkan pilihan jawaban yang lain tidak ada menggunakan tanda titik. Jadi, jawaban yang benar adalah jawaban yang A, yaitu Waida baru saja berangkat ke Jakarta. Pertanyaan yang kedua, tentukan tanda tanya manakah, tanda manakah di bawah ini yang disebut dengan tanda titik 2? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah D, karena jawaban A, B, C yang lain itu sudah pasti bukan tanda titik 2. Jadi yang benar adalah jawaban yang D. Pertanyaan yang ketiga, tahun ajaran 2020/2021. Tanda baca yang digunakan dalam kalimat di atas disebut dengan A. Tanda titik, B. Tanda koma, C. Tanda titik 2, D. Tanda garis miring. Jawabannya adalah D, karena tanda baca yang digunakan dalam kalimat pertanyaan tahun ajaran 2020 ini disebut tanda garis miring, bukan tanda tanya ataupun pilihan jawaban yang lain. Jadi, jawabannya adalah D. Pertanyaan yang keempat, tolong matikan lampu yang menyala di ruangan itu. Tanda baca yang digunakan dalam kalimat di atas disebut dengan A. Tanda tanya, B. Tanda baca petik, C. Tanda hubung, D. Tanda seru. Jawabannya adalah D, karena dari pertanyaan di soal nomor 4 sama seperti nomor 3.
yaitu mencari tanda baca yang ada di kalimat di atasnya. Kalimatnya adalah tolong matikan lampu yang menyala di ruangan itu. Jadi, jawaban yang benar untuk soal itu adalah jawaban yang D. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima. Tentukan disebut apakah tanda-tanda di bawah ini. Di situ sudah jelas ada tanda-tandanya. Jadi jawabannya adalah jawaban yang A. Karena dari jawaban B, C, D ada jawaban yang salah karena ada termasuk tanda yang tidak sesuai dengan pertanyaannya. Jadi jawaban untuk nama-nama tanda yang benar adalah jawaban yang A. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang keenam. Dari materi yang dipelajari sebelumnya, sebutkan 3 nama tanda-tanda baca. Jadi kalian di sini hanya diminta untuk menyebutkan 3 nama tanda-tanda bacanya. Dan di A, B, C, dan D-nya sudah disebutkan. Kalian tinggal memilih. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Tanda seru, tanda petik, dan tanda tanya. Karena dari soal yang nomor 6 kita hanya diminta untuk menyebutkan nama-nama tanda baca. Jadi yang ingat nama-namanya. Kenapa jawabannya yang selain B salah? Karena ada nama-nama yang tidak ada dalam tanda baca di jawaban yang sesuai. Jadi jawaban sesuai adalah jawaban yang B. Langsung saja kita lanjut ke kesimpulan. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca ada beberapa macam. Di antaranya tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca seru, tanda baca tanya, tanda baca titik 2, tanda baca hubung, tanda baca kurung, tanda baca garis miring, dan tanda baca petik 2, dan tanda baca petik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa akhir belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.